Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah nggak sih Anda sadar, tiap kali Anda melangkah keluar rumah, Anda itu sebenarnya lagi jalan-jalan di tengah sebuah ekosistem bisnis yang luar biasa besar. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis dan membuka kunci dari ekosistem bisnis otomotif. Dan tenang aja, fokus kita di sini bukan teori-teori rumit yang jauh di awang-awang, tapi bisnis otomotif yang benar-benar hidup, berdetak, dan ada tepat di sekitar Anda. Kita bakal tarik mundur untuk lihat gambaran besarnya, terus kita zoom in lagi sampai ke jalanan di depan rumah Anda sendiri. Oke, mari kita selami ini. Saya pengen Anda ikut ngebayangin sekarang. Coba deh ingat-ingat lagi perjalanan Anda hari ini. Entah pas lagi jalan ke kampus, ke kantor, atau mungkin cuma mampir ke minimarket depan. Berapa banyak sih bisnis otomotif yang Anda lewatin? Pasti ada kan? Deretan bengkel motor, toko spare part, tempat cuci mobil, atau minimal tukang tambal ban di pojokan jalan? Asal Anda tahu, semua yang Anda lihat itu bukan cuma usaha yang berdiri sendiri tanpa arah loh. Mereka itu titik-titik krusial dalam satu jaring laba-laba industri yang raksasa banget. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu dunia otomotif. Kedua, kita bedah 6 pilar perusahaannya. Ketiga, kita masuk ke alur manufaktur. Keempat, klasifikasi kendaraan. Dan kelima, yang menurut saya paling seru, kita bakal belajar gimana menganalisis peluang bisnis lokal di sekitar kita. Sip, kita langsung masuk aja ke fondasi utamanya. Bagian pertama, memahami dunia bisnis otomotif. Kalau dipikir-pikir, bisnis otomotif itu kan pada dasarnya proses nyulap tumpukan logam, karet, dan plastik mentah jadi sebuah mesin yang canggih banget. Dan buat ngelihat seberapa masifnya transformasi ini, coba kita intip skala makronya. Anda bisa lihat di sini ada 10 strategi prioritas nasional Making Indonesia 4.0. Industri otomotif itu masuk sebagai sektor prioritas utama kita loh. Kenapa coba? Karena sekarang ini, proses manufakturnya udah gabungin otomatisasi tingkat tinggi dengan Internet of Things. Jadi mesin, robot, sensor, sampai tenaga manusianya, semua saling tukar data secara real time. Beneran udah kayak di film fiksi ilmiah kan? Tapi ini nyata dan ini fondasi berskala nasional yang ujung-ujungnya ngalirin produk sampai ke garasi rumah kita. Nah, biar kita nggak kewalahan ngebayangin skala gedenya, mari kita pecah ekosistem ini di bagian kedua, 6 pilar perusahaan otomotif. Pilar yang pertama adalah pemegang merek atau bahasa kerennya brand holders. Bisa dibilang mereka ini otaknya ekosistem. Mereka nggak selalu turun tangan ngerakit mobilnya sendiri, tapi merekalah yang ngelakuin riset pasar panjang lebar, bikin desain kendaraan masa depan, milih teknologi mesinnya, dan netapin standar operasional yang super ketat. Jadi semuanya itu bermula dari cetak biru yang dibikin sama para pemegang merek ini. Nah, yang sering bikin orang kaget dari proses ini tuh ada di pilar kedua dan ketiga, perusahaan perakitan dan perusahaan karoseri. Kenapa? Karena produksinya itu sering banget dipecah. Perusahaan perakitan fokus bikin sasis sama mesin intinya, ngikutin standar dari si pemegang merek tadi. Terus, di sisi lain perusahaan karoseri itu ibarat penjahit baju. Mereka spesialis ngebentuk bodi kendaraannya. Pernah kan lihat bus-bus antar kota yang mewah itu? Sasis sama mesinnya mungkin dari merek truk terkenal, tapi bodi keren sama interior penumpangnya itu hasil karya tangan-tangan terampil di bengkel karoseri. Selanjutnya, pilar keempat dan kelima, nah ini dia. Ini pilar yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Perusahaan modifikasi itu tugasnya ngelakuin kustomisasi, ngerombak bodi atau mesin biar pas sama selera lokal yang unik-unik. Terus ada perusahaan perbengkelan. Ini dia urat nadinya, dari bengkel resmi yang gede sampai bengkel rumahan tempat kita langganan ganti oli. Jasa mereka ini benar-benar vital, memastikan roda ekonomi kita terus berputar tanpa mogok di jalan. Dan pilar keenam, alias yang terakhir, adalah perusahaan komponen otomotif. Mereka lah pahlawan di balik layar yang nyetak mur, baut, kampas rem, sampai spion. Suku cadang ini rapi dibagi dua jenis. Ada OEM atau yang orisinil bawaan pabrik, dan ada juga suku cadang aftermarket. Nah, aftermarket ini yang sering kita cari di toko onderdil dekat rumah. Entah buat modifikasi atau ya nyari harga yang lebih pas di kantong kan? Lanjut yuk ke bagian ketiga. Alur manufaktur. Kita lihat gimana sih kronologi kendaraan ini lahir? Perjalanannya itu maju lurus ngelewatin 4 langkah utama. Langkah pertama, procurement atau pengadaan. Perusahaan harus hunting bahan baku dengan kualitas yang pas. Langkah kedua, produksi. Disinilah logam-logam tadi mulai dibentuk dan mesin dirakit bareng-barang sama robot dan pekerja. Terus langkah ketiga, finishing dan testing. Ini fase kritis banget. Kendaraan disiksa habis-habisan demi standar keamanan. Kalau gagal, ya balikin lagi ke pabrik. Dan akhirnya, langkah keempat, penjualan dan pemasaran. Di tahap inilah dealer-dealer dan showroom di kota Anda ngambil alih buat nganterin kunci mobil atau motornya langsung ke tangan Anda.
Sekarang kita masuk ke bagian keempat, klasifikasi kendaraan di sekitar kita. Kalau dengar kata otomotif, biasanya otak kita refleks ngebayangin mobil sedan keluarga atau motor matic, ya kan? Padahal, spektrum industri ini jauh lebih luas dari itu. Yang namanya kendaraan otomotif itu merangkul semuanya. Mulai dari hatchback mungil, truk kontainer yang gede banget, bus tingkat antar kota, sampai alat-alat berat kayak ekskavator atau bulldozer yang lagi ngeratain tanah buat perumahan baru di dekat rumah Anda. Semuanya itu adalah bagian sah dari ekosistem bisnis ini. Nah, contoh yang satu ini benar-benar brilian buat menjelasin betapa spesifiknya produk otomotif itu. Coba lihat, ini adalah alat panen tebu. Mesin pertanian spesialis kayak gini ngebuktiin kalau industri otomotif itu ngerespon langsung apa yang dibutuhin sama lingkungan lokalnya. Di kota besar, mungkin bisnis salon mobil lagi laris manis. Tapi kalau di daerah agraris, bisnis paling krusial di sana justru toko suku cadang traktor dan mesin panen. Jadi peluang bisnis itu selalu ngekor di belakang fungsi kendaraannya. Dan itu membawa kita ke bagian kelima yang paling seru dan praktis, menganalisis peluang bisnis lokal. Mari kita bawa teori tadi turun ke jalanan. Anggap tabel ini sebagai senjata rahasia bisnis Anda. Namanya kerangka analisis SWOT. Kalau Anda niat buka toko pelumas atau bengkel, cukup pakai 4 kotak simple ini. Strengths atau kekuatan, itu keunggulan di dalam diri Anda. Misalnya, Anda punya mekanik yang jagonya minta ampun. Terus, weaknesses atau kelemahan, contohnya, modal buat beli alat masih pas-pasan. Opportunities itu peluang dari luar, ada perumahan baru nih di depan jalan yang warganya butuh tempat cuci mobil. Dan terakhir threats alias ancaman, misalnya tiba-tiba ada bengkel waralaba gede buka persis di sebelah Anda. Dengan ngebedah ide lewat 4 kotak ini, Anda bakal langsung sadar apakah ide bisnis lokal Anda itu punya masa depan yang cerah atau enggak. Jadi intinya begini, kutipan dari materi kita ini udah ngerangkum semuanya. Tujuan akhirnya itu ya memastikan bisnis yang Anda jalankan sukses. Pengetahuan dari mulai pilar industri skala nasional sampai cara ngisi tabel SWOT tadi, itu semua adalah perisai pelindung Anda. Dengan tahu peluang pasar yang pas, ngebaca siapa yang bakal jadi pelanggan Anda, dan metain siapa kompetitornya, Anda itu sebenarnya lagi menekan resiko sekecil mungkin. Biar pas usahanya jalannya mulus, dan pastinya bawa cuan kan? Nah, sekarang setelah panjang lebar kita bahas, saya mau balikin pertanyaannya ke Anda. Bermodal pemahaman kalau otomotif itu bukan cuma soal pabrik raksasa yang jauh di sana, tapi sebuah ekosistem yang hidup berdampingan sama kita, dari tukang cuci, bengkel, toko onderdil, sampai tukang modifikasi, jenis bisnis otomotif apa sih yang pengen Anda bangun di lingkungan Anda? Coba deh besok pas jalan keluar rumah, perhatiin lagi jalanan sekitar, cari masalah yang belum ada solusinya. Siapa tahu Anda orang pertama yang bakal ngisi peluang emas itu. Terima kasih banyak udah dengerin explainer ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.